warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Bu Ayu dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan alat tulis kalian ya. Serta perhatikan handout yang sudah kalian download, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Baik, nah setelah kita mempelajari kelangkaan dan kebutuhan manusia, materi berikutnya adalah kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Bu Ayu harapkan peserta didik dapat mendeskripsikan kegiatan ekonomi, mengidentifikasi tujuan kegiatan ekonomi, mendeskripsikan nilai guna barang, mengidentifikasi faktor-faktor produksi, dan mengidentifikasi cara mendistribusikan barang. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Adakah perbedaan kegiatan dari ketiga gambar di atas? Apa yang membedakan masing-masing gambar di atas? Jawab di buku tulis kalian ya. Nah, dari gambar sebelumnya menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, di mana kegiatan yang dilakukan manusia tentunya tergantung dari masing-masing individu. Oleh karena itu, kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Yuk kita bahas satu-satu. Kegiatan pertama adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan berangsur-angsur contohnya buku dan tas. Sedangkan barang yang digunakan sekaligus habis contohnya makanan dan minuman. Adapun tujuan dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidupnya. Sedangkan orang atau pihak yang memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang disebut konsumen. Kegiatan yang kedua adalah produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menciptakan suatu barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Sedangkan orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah guna barang disebut produsen. Adapun tujuan produsen menghasilkan barang diantaranya adalah memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan, dan menjaga kontinuitas barang atau jasa. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari nilai guna bentuk, nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan nilai guna kepemilikan. Yuk kita bahas satu-satu. Nilai guna bentuk atau form utility adalah suatu barang akan bertambah nilai gunanya jika mengalami perubahan bentuk. Perubahan nilai guna tersebut akan mempengaruhi harga dan manfaat barang tersebut. Contohnya kayu batangan yang berubah bentuk menjadi kursi atau meja dan lemari. Harga dan manfaat dari kursi atau lemari lebih tinggi dibandingkan dengan kayu batangan. Nah, jelas ya. Yang kedua adalah nilai guna tempat. Nilai guna tempat adalah suatu barang akan bertambah nilai gunanya karena perbedaan tempat.
Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Jelas ya? Yang ketiga adalah nilai guna waktu atau time utility. Adalah nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau kita menggunakan pada saat kita membutuhkan. Misalnya, payung digunakan pada saat hujan. Nah, nilai guna tersebut akan bertambah kalau kita menggunakannya pada saat kita membutuhkannya. Nah, jelas ya. Kemudian yang keempat adalah nilai guna kepemilikan. Nilai guna kepemilikan adalah nilai guna barang akan bertambah jika barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Nilai guna barang itu bukan hanya ditentukan oleh kepemilikannya saja, akan tetapi dapat juga dilihat dari siapa yang memilikinya. Misalnya sepatu olahraga atau sepatu bola belum memiliki nilai guna apabila masih dipajang di toko sepatu. Sedangkan kalau sudah dipakai oleh pemain sepak bola, maka sepatu tersebut akan lebih berguna. Jelas ya? Kemudian untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu what, how, dan whom. Produsen harus mengetahui barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Nah, itu berhubungan dengan tujuan dari produksi itu, di mana tujuan produksi untuk menghasilkan barang produksi atau konsumsi. Setelah mengetahui barang apa saja yang diproduksi, produsen harus tahu nih bagaimana memiliki faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang karena menyangkut tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dengan harga jual murah. Kemudian, produsen harus tahu kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Permasalahan yang ditimbulkan bukan sekedar bisa menghasilkan barang, akan tetapi barang yang dihasilkan harus diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, seorang pengusaha harus mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal dan disukai oleh masyarakat. Jelas ya? Lalu, dalam menghasilkan barang diperlukan yang namanya faktor produksi atau sumber daya ekonomi, antara lain faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan atau skill. Yuk kita bahas satu-satu. Faktor produksi yang pertama adalah faktor produksi alam. Faktor produksi alam merupakan faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Seperti tanah sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakannya untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja terbagi menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya guru dan dokter. Sementara tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, contohnya montir dan penjahit.
Lalu, tenaga kerja yang terdidik dan yang tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan formal dan keterampilan terlatih. Contoh, tukang sapu dan tukang sampah. Jelas ya? Kemudian, faktor produksi yang ketiga adalah faktor produksi modal. Faktor produksi modal itu adalah segala hasil yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang ya, tetapi juga bisa berupa barang. Contohnya, tanah, mesin produksi, peralatan, dan perlengkapan. Jelas ya? Faktor produksi yang keempat adalah faktor produksi kewirausahaan atau skill. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Nah, faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kewirausahaan sangat besar peranannya dan sebagai penentu dalam melaksanakan segala hasil yang ingin dicapainya. Nah, 4 faktor produksi itu ya mudah-mudahan dapat dipahami ya. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang ketiga adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Dalam kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi atau perantara. Jelas ya? Adapun tujuan dari distribusi adalah pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Adapun cara untuk mencapai tujuan distribusi agar barang sampai kepada konsumen, yang pertama adalah distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Yuk kita bahas satu-satu. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya, pedagang makanan keliling yang langsung ke wilayah rumah tempat tinggal kalian ya. Jadi, konsumen langsung bisa membeli barang tersebut tanpa perantara. Sementara distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Nah, kalau distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Jelas ya? Oke, selanjutnya silakan kalian buat masing-masing satu contoh dari kegiatan ekonomi, baik kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, maupun distribusi ya, yang pernah kamu lakukan. Tulis dan kirim tugasnya melalui Google Classroom ya. Demikian materi kita tentang kegiatan ekonomi. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.